Bagaimana jadinya ketika keempat Yonko saling bertarung satu sama lain? Kira-kira nakama yang lain ngejagoin siapa nih? Kalau Mimin sih ngejagoin siapa ya? Oke lah, nanti kita ke pembahasan aja. Oke, kembali lagi di Reacting bahas dunia anime seperti biasa. Anime yang kita bahas adalah One Piece, seputar One Piece ya. Kali ini masih One Piece dan terus akan One Piece. Ngomongin soal Yonko, Mimin ada satu Yonko yang menurut Mimin kuat, yaitu Shanks. Shanks bisa dibilang sebagai salah satu karakter paling misterius dalam One Piece. Dirinya sangat jarang muncul dalam seri. Meski begitu, setiap kemunculan Shanks selalu memberikan dampak yang besar bagi seri. Hal ini membuat Shanks menjadi karakter yang sangat berpengaruh meskipun sosoknya selalu misterius. Sebagai sesama Yonko, karakter-karakter seperti Luffy, Blackbeard, dan Buggy mungkin kini sejajar dengan Shanks. Meski begitu, mempertimbangkan beberapa hal, Shanks layak disebut sebagai Yonko terkuat saat ini. Mau tahu apa alasannya? Simak ulasan berikut. Ini dia 5 alasan Shanks adalah Yonko terkuat dalam One Piece. Yang pertama, tidak memakan buah iblis. Dalam semesta One Piece, memang ada beberapa buah iblis yang memberikan kekuatan yang luar biasa kepada penggunanya. Meski begitu, perlu diingatkan bahwa buah iblis memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan terbesar pengguna buah iblis adalah mereka akan kehilangan kemampuannya untuk berenang. Hal tersebut tentunya merupakan kerugian terbesar bagi bajak laut. Itu karena bajak laut menghabiskan sebagian besar waktunya di lautan. Saat ini, 3 dari 4 Yonko adalah pengguna buah iblis. Hal ini berarti bahwa sebagian besar Yonko tidak bisa berenang. Sebagai orang yang tidak memakan buah iblis, Shanks menjadi satu-satunya Yonko yang bisa berenang. Bukan hanya itu, keunggulan Shanks. Meskipun dirinya tidak memakan buah iblis, Shanks merupakan seorang master haki terbaik dalam One Piece. Seperti yang kita tahu, haki bisa melampaui buah iblis. Bahkan beberapa karakter legendaris One Piece seperti Goldie Roger, Monkey D. Garp, hingga Kozuki Oden juga bukan pengguna buah iblis. Menguasai tingkat lanjut dari ketiga jenis haki lebih penting dari memakan buah iblis. Dan kita tahu Rayleigh ya, Mei Rayleigh, Raja Kegelapan juga tidak memakan buah iblis. Berikutnya, yang kedua, satu-satunya Yonko yang belum tumbang. Ketika pertama kali diperkenalkan, Yonko beranggotakan Shanks, Whitebeard, Big Mom, dan Kaido. Dari keempat Yonko ini, Shanks adalah satu-satunya Yonko yang belum tumbang. Kita tahu bahwa ketiga Yonko tersebut berhasil ditumbangkan oleh generasi terburuk. Yonko pertama yang tumbang adalah Whitebeard. Dirinya gugur dalam perang Marineford. Mirisnya, Whitebeard dikalahkan oleh mantan krunya sendiri, yaitu Blackbeard. Selanjutnya, Big Mom dan Kaido ditumbangkan di Wano oleh aliansi Luffy, Law, dan Kid. Dengan begitu, Shanks menjadi satu-satunya Yonko yang belum digantikan. Bahkan jika generasi terburuk kembali membentuk aliansi untuk mengalahkan Shanks, penulis rasa itu tetap tidak mudah. Bagaimana tidak, Kid pernah mencoba menumbangkan Shanks, tetapi malah krunya yang dihancurkan 2 kali bahkan. Yang ketiga, menghancurkan kru yang baru saja mengalahkan Big Mom dengan satu serangan. Untuk membuktikan betapa kuatnya Shanks, lihat saja bagaimana dirinya menghancurkan bajak laut Kid. Di titik ini, Kid mungkin memang belum cukup kuat untuk mengalahkan Shanks, namun bukan berarti bahwa Kid juga lemah. Sebelum bertemu Shanks, Kid baru saja menumbangkan salah satu Yonko Big Mom bersama Law. Meskipun harus bekerja sama dengan Law, kekuatan Kid setidaknya mendekati Yonko. Meski begitu, kekuatan Kid tidak ada apa-apanya di hadapan Shanks. Dengan jurus Kamusari, Shanks menghancurkan kru bajak laut Kid dengan satu serangan. Bukan sekali, ini adalah kedua kalinya Shanks memberi peringatan kepada Kid untuk tidak bermain-main dengannya. Kid tidak kalah karena dirinya lemah, tetapi karena Shanks yang terlalu kuat. Bahkan di pertemuan pertama, Kid kalah hanya dengan Pain Backman, tidak bertemu langsung dengan Shanks. Kemudian berikutnya, fakta yang keempat adalah menghentikan perang Marineford. Kembali ke Marineford, aksi Shanks dalam perang Marineford membuktikan bahwa semua orang takut kepada kekuatan Shanks dan krunya. Perang Marineford terjadi karena satu alasan, yaitu eksekusi podcast di Ace. Di satu sisi, Angkatan Laut mencoba mengeksekusi Ace. Di sisi lain, bajak laut Whitebeard ingin menyelamatkan kru mereka. Setelah Ace dan Whitebeard mati, para bajak laut dan marinir seharusnya sudah tidak memiliki alasan untuk berperang. Meski begitu, mereka masih membunuh satu sama lain. Di sini, Shanks datang dengan karismanya yang luar biasa. Shanks langsung memberikan perintah untuk menghentikan perang. Jika ada yang menolak perintahnya dan masih ingin berperang tanpa alasan, mereka harus berhadapan dengannya seketika. Semua orang menurunkan senjata mereka, bahkan Sengoku mengikuti semua permintaan Shanks. Dan fakta yang kelima dan yang terakhir, menghentikan Kaido. Ketika perang pecah di Marineford, Kaido juga pergi ke sana. Tentunya dirinya sama sekali tidak memiliki kepentingan, namun dirinya ingin terlibat dalam perang Marineford hanya karena ia mencintai peperangan. Beruntungnya,
Zheng menghentikan Kaido di perbatasan Grand Line. Pastinya sempat terjadi bentrok antara kru Zheng dan Kaido. Namun entah apa yang dilakukan oleh Zheng berhasil menyelesaikannya dengan cepat dan memulangkan Kaido. Tak hanya memiliki reputasi yang lebih besar, Zheng juga lebih kuat dari ketiga Yonko saat ini. Jika Luffy harus bertarung dengan Zheng, itu akan menjadi pertarungan yang besar sekaligus paling sulit bagi Luffy. Jadi bagaimana pendapat kamu? Oke, tadi itu adalah 5 alasan Shanks adalah Yonko terkuat dalam seri One Piece. Bagaimana menurut kalian kalau misalkan Yonko sekarang disuruh Battle Royale gitu ya? Misalkan harus milih sih Mimin pasti untuk sekarang masih memilih Shanks karena menurut Mimin Shanks masih yang terkuat dari Yonko yang lain. Gimana menurut kalian? Jika kalian memilih Yonko yang lain boleh tulis di kolom komentar mana Yonko jagoan kalian biar adu sama jagoan Mimi Sengs. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa follow dan like video ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.